Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Dan kita sudah selesaikan pembahasan akidah dan fikih, tersisa pembahasan tasawuf, dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang kewajiban-kewajiban atau amalan-amalan ketaatan hati. Maka sekarang kita lanjutkan pasal berikutnya. Beliau mengatakan wa amma adabun ma'asi maksiat al-jawarih, anggota-anggota tubuh. Maka beliau mulai dari maksiat perut. Fama'asil batan, maka yang pertama adalah maksiat perut. Seperti apa? Mithlu, semisal aklir riba, memakan harta riba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa maksiat anggota tubuh yang pertama beliau bahas adalah maksiat perut? Karena ternyata masalah makanan ini sangat penting. Dengan sebab makanan kita halal, maka kita mudah berbuat kebaikan. Sebaliknya dengan sebab makanan kita haram, maka mudah kita berbuat kemaksiatan, susah berbuat kebaikan. Saya tampilkan dalilnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kullu jasadin, setiap tubuh, nabata min suhtin, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih dekat kepada dia. Hadis riwayat Tabarani. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamu riba, 1 dirham riba, asyaddu indallah, lebih dahsyat di hadapan Allah, min 36 zanyah, daripada 36 kali zina. Wa man nabata lahmuhu min suhtin, dan siapa yang tubuhnya, dagingnya tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih dekat kepadanya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata Syekh Albani derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih sesuai hadis sebelumnya tadi, yaitu setiap jasad yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih dekat kepadanya. Neraka lebih dekat kepadanya, maksudnya mudah berbuat maksiat, maka dekat kepada neraka. Susah berbuat kebaikan, makanya jauh dari surga, dekat kepada neraka ya. Jadi kalau disebutkan dekat kepada neraka, otomatis jauh dari surga. Selain itu, orang yang makannya haram, maka kalau dia berdoa, dia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang safarnya lama sehingga rambutnya kusut, kemudian tubuhnya berdebu. Dia panjangkan, dia ulurkan tangannya ke langit, mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Tapi karena makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, kemudian ketika kecil dikasih makan yang haram, kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin akan dikabulkan doa orang seperti itu? Hadis sahih riwayat Muslim. Makanya wajar beliau memulai pertama kali maksiat perut, dan beliau memulai pertama kali riba. Wajar. Kenapa? Riba ini dosa besar. Tidak ada dosa besar yang ditantang perang oleh Allah selain riba ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menantang perang bagi orang-orang yang masih nekat riba. Pada surat Al-Baqarah ayat 279, fa illam taf'alu, kalau tidak mau berhenti dari riba, fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih, umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Apakah Anda temukan
dosa yang ditantang perang oleh Allah dalam Quran selain riba? Enggak ada. Maka riba ini artinya ngeri banget, besar sekali dosanya, ngeri sekali dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasyurbi, dan meminum kulli muskir, setiap yang memabukkan. Setelah orang makan biasanya minum. Maka beliau sebutkan di sini minum. Kenapa beliau sebutkan minum yang memabukkan? Ini yang nomor 2. Karena ini adalah induk segala perbuatan-perbuatan buruk, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tampilkan dalilnya. Rasul bersabda, al-khamru, minuman keras, umul khaba'ith, induk segala perbuatan jelek. Man syaribaha, siapa yang nenggak minuman keras, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau mati dalam keadaan dalam perutnya ada minuman keras, matinya mati jahiliyah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maka ini juga ngeri, Pak. Bayangkan 40 hari salat nggak diterima oleh Allah. Jangan orang mengatakan, kalau begitu setelah mabuk saya 40 hari nggak akan sholat. Tambah dosa lagi. Sholat tidak diterima, tidak sholat dosa. Maka harus sholat meskipun tidak diterima. Kalau tidak mau, tambah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa akli malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Ini termasuk dosa besar. Ciri-ciri dosa besar ada 4. Diancam dengan laknat Allah, atau murka Allah, atau neraka, atau hukuman had di dunia seperti potong tangan dan sebagainya. Lah ini makan harta anak yatim diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Alladzina ya'kuluna innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Ayat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Tiada lain mereka makan pada perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira wa sayuslawna sa'ira, 2 qiraah, dan mereka akan masuk atau dimasukkan ke dalam api neraka yang selalu menyala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan di sini disebutkan memakan, itu bukan harus memakan, Pak. Menggunakan juga sama. Harta anak yatim diambil untuk beli motor, sama dengan memakan. Disebutkan memakan karena biasanya harta itu digunakan untuk makan, tapi tidak harus untuk makan, untuk yang lain, penggunaan apapun, intifa, semua pemanfaatan apapun dari harta anak yatim tidak boleh. Kembalikan hartanya anak yatim kepada mereka ketika engkau menjadi perawat mereka atau pengurus mereka, maka hanya mengurus saja, uangnya total kembalikan semuanya kepada mereka. Kemudian yang keempat, wa kulli, dan memakan setiap ma harramallahu alaihi, apa yang Allah haramkan baginya, minal makulati, dari barang-barang yang dimakan, wal masyrubati, dan barang-barang yang diminum. Jadi beliau hanya menyebutkan contoh-contoh di sini yang haram, tapi kemudian beliau katakan semua yang diharamkan oleh Allah, makanan, minuman, semuanya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Yang halal adalah yang dihalalkan oleh Allah dalam Quran. Wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Yang haram adalah yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Demikian juga oleh Nabi dalam hadis berdasarkan dalil yang lain. Wa ma sakata anhu, adapun yang dibiarkan oleh Allah, fahuwa mimma afa anhu, berarti itu dimaafkan oleh Allah alias halal. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang halal itu nggak bisa dihitung, Pak. Saking banyaknya. Yang haram itu bisa dihitung jari. Saking sedikitnya, terbatas. Apa coba? Babi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkai diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, darah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian binatang buas diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dihitung jari, Pak, yang haram itu. Maka sungguh aneh orang yang makan haram padahal yang halal itu nggak terbatas. Tempe halal, tahu halal, apalagi bakwan halal, banyak sekali, nggak bisa dihitung yang halal itu. Coba panjenengan mencoba ngitung barang halal, satu buku rampung. Tapi ngitung yang haram paling 1 lembar selesai, 1 halaman.
selesai. Yang haram, yang diharamkan oleh Allah, makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan. Maka sungguh orang yang makan haram itu berarti mikirnya sempit. Mikirnya apa? Sempit. Tidak ada orang makan haram kecuali berarti otaknya sempit. Kalau dia otaknya longgar, pikirannya luas, tidak akan makan yang haram. Kenapa? Masih banyak yang halal. Cukup satu pengalaman bapak kita, jangan diulang. Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kata Allah, semua yang di surga ini halal, satu ini jangan kamu makan. Tapi malah dimakan yang haram. Akhirnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke bumi. Setelah beliau ada di bumi, lahirlah kita, anak-anaknya Nabi Adam. Maka mari ambil pelajaran dari bapak kita. Bapak kita sudah terkena hukuman, jangan anaknya ikut-ikutan kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ditetapkan oleh Allah, memang beliau harus makan. Dan beliau makan itu sebenarnya bukan sengaja berbuat dosa, bukan. Tapi karena ditipu oleh setan. Setan mengatakan, "Hai Adam, ini buah kalau kamu makan, kamu jadi kekal seperti malaikat." Makanya dilarang oleh Allah. Demi Allah, saya jujur ini. Saya ini ngomongi kamu supaya kamu dapat kebaikan. Nah, gara-gara dia ngomong demi Allah, kemudian Nabi Adam langsung runtuh dia. Dia mengira ini iblis benar. Karena dia tidak mengira ada orang sejelek iblis berani-beraninya ngomong demi Allah padahal bohong. Beliau nggak terfikir seperti itu. Orang baik itu seperti itu, Pak. Tidak akan mikir yang aneh-aneh. Sehingga ada orang ngomong demi Allah udah langsung percaya. Kenapa? Dia pikirannya jernih, nggak pernah mikir yang aneh-aneh begitu. Ada pun orang-orang yang jelek, apapun bisa dijadikan kesempatan untuk berbuat keburukan. Bahkan nama Allah bisa dilecehkan untuk apa? Berbuat keburukan. Ramadan digunakan untuk nipu, itu orang jelek bisa. Orang baik nggak bakal. Ramadan saya pernah ketipu, Pak. Ada orang nawarkan jam tangan. Ini kan bulan Ramadan, Pak. Nggak mungkin saya kan bohong. Nanti puasa saya batal. Ini jamnya murah sekali, Pak. Promo, Pak. Harganya 60.000, tapi untuk Bapak 20.000. Saya nggak bohong, Pak, ini Ramadan. Saya pas nggak punya jam tangan, Pak, saya beli. Pulang saya teringat, oh iya tetangga saya punya toko jam. Mampir saya tanya, Pak ada jam gini? Ada. Berapa harganya? 10.000. Dia jualnya 20.000. Mereknya persis plek, sama persis. Nah, ternyata dibohongi. Ini orang jelek seperti ini gunakan kesempatan dalam bulan Ramadan untuk berbohong. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, kembali ke sini, Nabi Adam alaihissalatu wassalam memakan sesuatu yang haram, dihukum oleh Allah, jangan terulang untuk kita. Kemudian beliau mengatakan, waqad la'anallahu, dan Allah sudah melaknat, wa rasuluhu, dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akilar riba, pemakan riba, wa kulla, dan setiap man a'ana, orang yang membantu ala aklihi, untuk makan riba. Jadi riba itu haramnya itu merentet kemana-mana, Pak. Yang makan kena laknat, yang ngasih makan kena laknat, yang nyatet kena laknat, yang jadi saksi semua kena laknat. Mari kita tampilkan dalilnya. Berapa orang yang kena laknat gara-gara riba? Rasulullah bersabda, la'anallahu akilar riba, Allah laknat pemakan riba, wa mukilahu, yang memberi makan riba tadi, wa syahidaihi, dua orang saksi, wa katibahu, dan pencatatnya, hum fihi sawa, mereka dalam hal ini sama dosanya, sama dosa besarnya. Hadis riwayat Muslim. Berarti ada 5 orang yang dilaknat oleh Allah gara-gara riba. Pencatatnya bekerja di bank, nyatet, nah itu kena laknat. 2 saksinya, karena dulu jual beli selalu ada saksi. Nah, sekarang mungkin sudah digantikan dengan surat-surat ya. Nah, 2 saksinya kena. Pemakan dan pemberi makan. Pemakan itu gimana? Saya pinjam di bank 1 juta, harus mengembalikan 1.100.000. Berarti bank itu makan riba. Saya yang ngasih makan riba. Saya kena laknat, banknya kena laknat. Atau saya pinjam dari bank. Banknya apa? Saya nabung di bank. Nabungnya berapa? 1 juta. Nanti 1 bulan kemudian menjadi 1.010.000. Nah, berarti saya yang makan riba, banknya yang ngasih makan riba kepada saya. Banknya terlaknat, saya terlaknat. Maka jangan nabung di bank kecuali yang tidak ada tambahannya. Namanya wadiah murni, ya, titipan murni, itu nggak ada tambahannya. Saya tabung 50.000, saya tunggu 50 tahun, ya 50.000.
Bahkan mungkin berkurang karena adanya biaya administrasi, mungkin. Tapi dulu saya pernah pakai wadiah, itu nggak ada ribanya juga nggak ada administrasinya. Sekarang nggak tahu bagaimana. Nah, makanya hati-hati, semuanya dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ngeri, Pak. Enggak dapat rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wala'ana, dan Allah melaknat syaribal khamr, yang minum minuman keras, wa kulla, dan setiap man a'ana, orang yang membantu ala syurbiha, untuk minum minuman keras, hattal ba'i' laha, sampai yang menjualnya pun juga mendapatkan laknat. Maka minuman keras ini mirip dengan riba. Semua yang rentetan dengannya itu kena laknat semuanya total. Siapa saja yang kena laknat dalam masalah minuman keras? Mari kita lihat. Rasulullah SAW bersabda, tampaknya ada 10, Pak. Inna Jibril atani, Jibril datang kepada saya. Faqala, mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah la'anal khamra, melaknat minuman keras, 1. Wa asiraha, dan yang memeras minuman keras. Yang 2, wa mu'tasiraha, yang ketiga yang minta diperaskan. Yang keempat, wa syaribaha, yang meminumnya. Yang kelima, wa hamilaha, dan yang membawanya, mengirimnya. Misalnya pesannya lewat Gojek, Gojeknya ngirim, kena laknat Gojeknya itu. Yang keenam, wal mahmulah ilaih, yang dibawakan kepadanya. Yang ketujuh, wa ba'i'aha, yang menjualnya. Yang kedelapan, wa mubta'aha, yang membelinya. Yang kesembilan, wa saqiyaha, dan yang meminumkannya, yang meminumnya. Wa musqiyaha, dan yang meminumkannya. Saqi itu memberi minum kepada orang lain. Jadi misalnya gini, saya datang kemudian ngecurkan ke gelas, kemudian saya berikan kepada orang. Yang minum itu disebut syarib, yang ngecurkan tadi disebut saqi. Adapun musqi itu yang menyuruh. Kamu, wahai fulan, kamu siap ini tamu-tamu saya ini minuman keras. Nah, yang nyuruh juga kena laknat. Jadi totalnya ada 10 yang terkena laknat gara-gara minuman keras. Termasuk minuman kerasnya sendiri dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat semuanya berkaitan dengan minuman keras. Apapun kaitannya semuanya kena. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai Rasulullah memberikan aturan kalau ada meja makan, di situ dihidangkan minuman keras, kita nggak boleh duduk situ. Meskipun kita nggak minum, duduk nggak boleh. Tinggalkan tempat. Kenapa? Ini tempat kemungkaran. Sama juga kalau kita mampir di kemudian di situ kita minum es atau kopi dan makan gorengan, tapi di situ dihidangkan saren, darah dihidangkan, jadikan makanan, saren, haram, nggak boleh. Jangan mampir di tadi, nggak boleh, haram. Saya tampilkan dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, fala yajlis ala ma'idah, jangan duduk pada satu meja makan, yudaru 'alaihal khamr, yang diedarkan padanya minuman keras." Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, di sini disebutkan minuman keras, selainnya sama. Pokoknya yang haram diedarkan di situ, jangan duduk situ. Diundang walimah, di hidangan walimah ada masakan non halal. Ini untuk yang Cina-Cina silahkan, ini masakan babi. Ini yang Muslim-Muslim sana ayam, jangan datang, haram datang. Boleh datang untuk nahi mungkar. Ini babi tidak boleh dihidangkan karena haram. Meskipun yang makan orang kafir, tetap nggak boleh, Pak. Kita nyiapi yang haram untuk orang kafir, nggak boleh. Nyiapi babi untuk orang kafir, nggak boleh. Nyiapi minuman keras untuk orang kafir, nggak boleh. Kalau panjenengan meyakini rokok haram, nggak boleh ngasih rokok untuk tukang. Kalau meyakini haram. Tapi kalau meyakini hanya makruh saja, maka makruh juga ngasih tukang rokok itu. Nggak usah dikasih rokok, kasih kopi atau kasih teh aja, dapat pahala. Kasih rokok makruh atau haram. Kalau haram dosa. Ini semuanya maksiat-maksiat perut disampaikan oleh beliau dalam 4 contoh. Kemudian beliau lanjutkan dengan maksiat yang kedua.
Wa ma'asi, adapun maksiat-maksiat al-lisani, lidah, katsiratun aidha, banyak juga. Kenapa yang kedua beliau sebutkan lidah? Karena ternyata lidah ini inti anggota tubuh manusia. Kalau lidahnya baik, maka semua anggota tubuhnya akan ikut baik. Saya tampilkan dalilnya. Rasulullah bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," kalau manusia masuk waktu pagi, maka sesungguhnya seluruh anggota tubuhnya tunduk kepada lidahnya. Mata tunduk sama lidah, tangan tunduk sama lidah. Anggota tubuh ini mengatakan, "Wahai lidah, takwalah kepada Allah dalam hal kami. Kami hanya ngikut kamu. Kalau kamu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami ikutan bengkok." Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan Ibnu Khuzaimah, disahihkan juga, dihasankan juga oleh Syekh Albani, meskipun didhaifkan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Nah, makanya wajar lisan dikasih nomor 2 karena penting. Meskipun hadis ini anggaplah dhaif sebagaimana kata guru kami, tapi saya temukan dalil yang menguatkannya, yaitu kalam Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, takwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang lurus, perkataan yang baik, yang jujur, jangan bohong dan sebagainya. Kalau kita berkata yang baik, bagaimana? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki semua amal kalian. Berarti amal kita itu jadi baik kalau lidahnya baik. Kalau lisannya tidak baik, maka amalnya ikutan buruk semua. Maka apa jenengan titeni? Orang bohong, mesti amal-amalnya yang lain juga jelek-jelek. Tapi orang jujur, nah biasanya amal-amal yang lain juga baik-baik. Karena ada kaitannya antara lisan ini dengan anggota tubuh yang lain. Beliau kasih contoh, apa contohnya amalan buruk lisan? Mithlul ghibah, semisal ghibah, menggunjing. Wahya, yaitu dzikruka akhakal muslim, kamu sebutkan tentang saudaramu yang muslim, bima yakrahu, sesuatu yang dia tidak senang kalau disebutkan. Wa in kunta shadiqan, meskipun ucapanmu benar. Jadi kita menggunjing seseorang, menyebutkan keburukan orang di hadapan orang lain ketika orangnya nggak ada, maka disebut ghibah ketika dia ghaib. Kalau dia nyebutnya di hadapan dia, bukan ghibah namanya. Kita menasihati seseorang, ya, Anda itu begini, jangan begini, ini dosa. Nah, itu bukan ghibah namanya, nasihat. Tapi kalau nyebutnya di belakang dia, orangnya pergi kemudian kita sebutkan kejelekannya, orang ini jeleknya gini. Nah, itu namanya ghibah, haram. Kenapa ghibah ini disebutkan pertama kali oleh beliau pada maksiat lisan? Satu, karena banyaknya orang yang melakukan. Jangan-jangan kita termasuk yang melakukan. Mari kita tobat darinya. Berhenti dari menyebutkan keburukan orang. Sebagaimana kita tidak suka disebutkan keburukan kita, jangan nyebut keburukan orang. Yang kedua, karena Allah tegaskan keharamannya langsung dalam Quran. Allah tidak titip Nabi untuk menyebutkan keharamannya, tapi langsung di Quran. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing sebagian dengan sebagian yang lain. Sama dengan menggunjing itu, seseorang makan daging saudaranya yang sudah mati. Apakah mau kita? Fakari itu mau? Pasti nggak mau kamu. Jadi kalau kita sedang menyebutkan keburukan orang, itu bayangkan saat itu orang tadi sudah mati, kemudian dagingnya itu kita cuil-cuil, kita makan. Mau nggak, Pak? Nggak bakal mau. Daging manusia, mana mungkin kita mau makan? Nah, kata Allah, menggibah seseorang sama dengan makan dagingnya dalam kondisi dia sudah mati. Makanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma pernah suatu hari datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami berdua lapar, butuh makan, barangkali ada makan pada engkau." Maka Rasulullah mengatakan, "Saya melihat daging ada di selilitan mulutmu ini. Maka kamu sudah makan." Maka Abu Bakar dan Umar kaget, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami sudah makan? Kami barusan bangun dan kami belum dapat makanan apa-apa." Maka beliau mengatakan, "Kamu tadi berdua menggunjing orang. Ini dagingnya saya lihat nyelilit di gigi-gigimu itu." Rasulullah katakan, "Saya lihat dagingnya dia nyelilit di gigi ini." Karena Rasulullah melihat sebagian perkara gaib. Nah, kita nggak bisa melihat ini. Nah, pas orang menggunjing itu, sebenarnya hakikatnya itu sedang makan daging orang tersebut, sehingga di mulutnya ini ada daging yang dia kunyah-kunyah begitu. Dagingnya itu nyelilit pada giginya itu, karena dosanya yang dahsyat itu.
Maka ghibah ini bukan perkara yang remeh, ini perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau kasih nomor 1. Karena itu mari kita lazimi istighfar setiap hari 100 kali, Pak. Karena kadang-kadang ya, mungkin tidak sengaja kita melakukan ghibah, hentikan, jangan dilanjutkan. Yang kedua, wan namimah, mengadu domba. Ini juga dosa besar. Rasulullah mengatakan tukang adu domba enggak masuk surga. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga al-qattatun, orang yang tukang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka jangan mudah-mudah menebarkan berita di mana kalau berita kita sebarkan menyebabkan dua kelompok umat Islam jadi bertengkar atau tidak akur. Ada isu Kiai Fulan begini, Kiai Fulan begitu, jangan disebar-sebarkan. Ya kalau benar, kalau salah gimana? Kalau benar pun jangan disebarkan. Kenapa? Meskipun benar, kalau menyebabkan pertengkaran antara dua kelompok, itu namanya namimah. Jadi namimah itu apa? Menyebutkan ucapan orang kepada orang lain yang menyebabkan rusaknya hubungan, itu namimah. Maka ucapan seseorang tentang kelompok yang lain misalnya, kalau ucapan itu kita sebarkan menyebabkan antara kelompok yang disebut tadi dengan kelompoknya orang yang menyebutkan ini jadi bertengkar, itu sudah termasuk namimah. Maka jangan menyebarkan ucapan orang yang bisa menyebabkan pertempuran antara dua kelompok kaum muslimin. Yang ketiga, wal kadzib, dan dusta. Dusta ini juga termasuk dosa besar karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagai sifatnya orang-orang munafik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam paling benci dengan perkataan dusta. Karena adalah abghadul khuluq ilai, akhlak paling dibenci Nabi adalah al-kadzib, dusta. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman sahih. Jadi akhlak jelek kan banyak sekali, Pak. Paling dibenci Nabi dusta. Kenapa? Karena dusta ini ucapan lisan, dan lisan ini adalah inti untuk anggota tubuh yang lain. Lisannya buruk, semua ikut buruk. Maka Rasul sangat benci sama orang yang dusta. Dusta ini adalah perkara besar, dosa besar, bukan dosa kecil. Taunya bahwasanya dosa besar selain hadis bahwa itu adalah tanda orang munafik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akbarul kabair, dosa terbesar yang besar itu adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua, wa qaulu zur, dan berkata yang dusta. Dosa besar. Jadi 3 sama ini. Syirik, durhaka kepada orang tua, dusta. Bohong, dosa besar. Jangan dibiarkan mulut kita berbohong, karena dosa besar di hadapan Allah mirip dengan syirik, mirip dengan durhaka kepada orang tua. Yang keempat, wasyatmi, dan mencaci, wasabbi, dan mencela. Orang mencela itu menunjukkan bahwa dia orang yang kotor, sehingga muncul dari mulutnya ucapan-ucapan kotor. Tidak akan muncul ucapan kotor kecuali dari hati yang kotor. Hati bersih, ucapannya bersih-bersih. Hati kotor, ucapannya kotor-kotor. Itulah maksud perkataan para ulama, al-lisan turjumanul qalb. Lidah itu terjemahnya hati. Kamu ngomong apa, itu isi hatimu kayak begitu. Maka orang mencaci maki, mencela-cela, ini menunjukkan hatinya letak. Suami marah sama istri, okelah marah, kadang-kadang membuat marah, tapi jangan muncul kata-kata kotor. Muncullah kata-kata yang baik. Makanya Rasulullah menyuruh kita, kalau kita sedang marah, maka hendaklah fal yaskut, hendaklah diam. Idza qadiba ahadukum, kalau seseorang marah, fal yaskut, maka hendaklah dia diam. Hadis riwayat Ahmad. Kenapa? Orang marah biasanya nggak bisa mengendalikan ucapannya. Kata-kata kotor muncul. Nah, jangan begitu. Marah diam. Kalau mau ngomong istighfar. Astaghfirullah. Allahu Akbar. A'udzubillah. Kemudian wal-la'ni, dan melaknat. Wa ghairiha, dan selainnya. Nah, ini beliau berikan contoh 5. Yang kelima adalah laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah.
janganlah kalian itu saling melaknat dengan laknatan dari Allah. Wala bi ghadabih, jangan saling melaknat dengan murka Allah. Wala bin nar, jangan saling mendoakan dengan neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Jadi sesama muslim jangan saling melaknat. Semoga Allah melaknati kamu, semoga Allah siksa kamu. Enggak benar ucapan kayak begini. Maka terus terang, saya tidak setuju dengan orang-orang yang mudah-mudah ngajak mubahalah. Misalnya, seseorang menuduh saya, katanya Abu Zaidan itu Syiah. Kemudian saya katakan, saya bukan Syiah, saya Ahlus Sunnah. Kemudian dia mengatakan, mubahalah. Nggak cocok saya. Mubahalah itu apa? Mubahalah itu adalah saling melaknat antara dua orang yang sedang berseteru. Itu mubahalah namanya. Rasulullah melarang, la tala'anu, jangan saling melaknat dengan laknatan Allah. Orang yang mudah-mudah ngajak mubahalah, orang-orang yang tidak menerapkan sunnah Nabi SAW. Dia bukan ahlus sunnah karena tidak menerapkan sunnah Nabi SAW. Dia ahlul bid'ah wa dhalalah. Dia adalah pengikut hawa nafsu, maka disebut ahli bid'ah. Dan dia orang sesat karena melanggar aturan Rasul SAW. Tampilkan satu dalil dalam hadis Nabi, Nabi pernah ngejak mubahalah orang muslim. Mana ada, Pak? Rasulullah seumur hidup pernah mubahalah atau akan mubahalah atau mengajak mubahalah itu cuma satu kali. Yang diajak mubahalah itu hanya orang kafir. Tampilkan dalilnya. Fanabtahil thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Surat Ali Imran ayat 61. Faman hajjaka fihi, barang siapa yang mendebat kamu wahai Nabi dalam masalah Nabi Isa. Mereka mengatakan Nabi Isa Tuhan atau anak Tuhan, padahal engkau mengatakan dia manusia. Maka siapa yang mendebat engkau setelah ini, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah kamu dapat ilmu dari Allah, faqul, maka silahkan tantang mereka. Ta'alau, mari datang. Nad'u abna'ana wa abna'akum. Saya ajak anak-anak saya, kamu ajak anak-anak kamu. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Saya ajak istri saya, kamu ajak istri kamu. Wa anfusana wa anfusakum. Saya datang, kamu datang. Jadi saya datang dengan istri dengan anak. Kamu juga datang dengan istri dengan anak. Kemudian apa? Thumma nabtahil. Kemudian kita melakukan mubahalah. Mubahalah itu apa? Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita jadikan laknatan Allah untuk yang dusta. Apakah kamu yang dusta ataukah saya yang dusta? Kamu katakan Nabi Isa itu Tuhan, saya katakan Nabi Isa itu bukan Tuhan. Siapa yang dusta dapat laknat Allah. Mari mubahalah. Ini tantangan mubahalah. Seumur hidup Nabi hanya mubahalah sekali saja tantangannya ini. Enggak pernah yang lain. Enggak pernah Rasulullah mubahalah, ngajak mubahalah kepada sahabat beliau yang mengatakan, ya Rasulullah i'dil. Wahai Rasulullah, adillah kamu. Kamu enggak adil baginya ini. Rasulullah marah itu. Tapi Nabi tidak mengatakan, ayo mubahalah. Siapa yang jujur? Kamu atau saya? Enggak. Kenapa? Dia meskipun kurang ajar kepada Nabi SAW, dia masih seorang muslim. Dia sholat. Makanya orangnya itu disebut orang-orang khawarij, ya. Pentolannya atau sumbernya khawarij tidak dibunuh oleh Nabi SAW karena beliau tidak mengajak mubahalah. Karena mubahalah ini beliau hanya mengajaknya satu kali saja kepada orang kafir waktu itu yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka poin 5 ini tolong digarisbawahi karena banyak orang-orang bodoh yang tidak paham, merasa dia itu menerapkan Islam padahal sama sekali lepas dari Islam. Dia menantang-nantang mubahalah setiap orang yang tidak sama pendapatnya dengan dia, padahal sesama muslim. Ini sesama muslim, solusinya bukan mubahalah. Solusinya yang nuduh datangkan bukti. Itu sabda Nabi SAW. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Kamu nuduh, datangkan bukti. Gak bisa datangkan bukti, udah diam. Bukan malah ngajak mubahalah seperti itu. Melaknat-laknat seperti ini adalah tanda orang yang tidak paham agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan mudah-mudah mengucapkan la'anahullah, la'anahullah, la'anahullah. Semoga Allah laknati dia, laknati dia, laknati dia. Kalau memang orangnya sudah jelas dilaknat Allah, kamu ucapkan la'anahullah enggak apa-apa. Seperti dalam Al-Quran Allah menyebutkan iblis. Apa kata Allah? La'anahullah.
Allah telah melaknat dia. Pada surat An-Nisa ayat 118, la'anahullah. Ini iblis. Iblis memang dilaknat oleh Allah. Tapi orang-orang manusia-manusia, ahli bid'ah itu, jangan kita ketika nyebut namanya ditambahkan la'anahullah. Misalnya Muammar Qaddafi, la'anahullah. Misalnya Khomeini, la'anahullah. Enggak ada itu syariatnya seperti itu. Cukup kita mengatakan itu orang sesat, jangan diikuti, selesai. Tapi enggak usah ditambahkan la'anahullah, la'anahullah, la'anahullah. Dari mana kamu tahu bahwa Allah melaknati mereka? Mereka kan masih muslim, meskipun sesat, tapi kan masih agamanya Islam, kiblatnya ke Ka'bah. Selama tidak muncul dari mulutnya kata-kata kekafiran, jangan mengatakan kafir. Dan jangan sering-sering mengatakan la'anahullah, la'anahullah. Itu orang-orang yang suka mengatakan la'anahullah, la'anahullah, itu siksa dari Allah sebenarnya. Dia disiksa oleh Allah dengan rusaknya mulutnya, sehingga mudah-mudah melaknat kepada sesama muslim gara-gara perbuatan-perbuatan yang dia lakukan sebelumnya. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, dan saya mohon maaf saya tidak panjang-panjang bicara karena di pesantren ada tamu ya yang harus saya temui pada malam ini. Tapi kalau ada pertanyaan atau pembahasan, dipersilahkan.